sahabat cakap di mana saja berada, yang insya Allah seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita masih berada di bulan Ramadan dan kita bersyukur kita berada di malam yang ke-20, di mana kita berada di 10 yang kedua di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Ramadan itu terbagi pada 3 fase. Fase pertama adalah fase rahmat 1 sampai 10. Dan 11 sampai 20 fase yang kedua atau pertengahan, wa awsatuhu maghfirah. Dan yang ketiga, fase yang terakhir, wa akhiruhu itqu minan nar. Kita sangat bersyukur kita berada di fase yang kedua akhir, yaitu malam yang ke-20. Kita berharap di malam Ramadan ini, di mana kita dalam kondisi mengalami musibah yang cukup besar, pandemi COVID-19 ini, yang sampai hari ini kita masih mengalaminya. Kita berharap di malam Ramadan yang ke-20 ini, di mana turun ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita umat Islam seluruhnya memohon ampunan kepada Allah, dan kita berharap semoga musibah ini cepat berlalu. Sahabat Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam ini saya akan membahas tentang 6 perkara yang merusak amal kita. Berdasarkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailani, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Shallallahu Alaihi Wasallam ada berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah kita. Lewat ibadah puasa kita, sholat tarawih kita, meskipun harus kita laksanakan di rumah masing-masing. Ditambah lagi dengan kita membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan sodakoh atau amal-amal yang baik. Di sisi lain kita harus waspada. Jangan sampai amal ibadah yang sudah kita lakukan, kita rusak oleh diri kita dengan 6 perkara yang kita lakukan. Apa 6 perkara yang merusak amal ibadah itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama al-istighalu bi'uyubil halqi, yaitu menyibukkan diri dengan aib-aib orang lain. Sementara aib kita tidak pernah periksa dan kita hisab. Kita sibuk dengan menjelekkan orang lain, sementara kita tidak sibuk dengan apa yang ada kekurangan dalam diri kita. Sehingga ada pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan nampak. Pemirsa, sahabat cakap yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita berbahagia di bulan suci Ramadan ini kita bisa menambah. Apalagi di saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kehusuan kita dalam melaksanakan ibadah. Jangan sampai kita rusak dengan kita melakukan perbuatan menceritakan keburukan orang lain, aib orang lain. Bahkan Fudail bin Iyad dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, al-mu'minu yasturu wa yansuhu, wal fajiru yahtaku wa ya'iru. Kata Fudail, orang yang beriman itu orang yang selalu berusaha untuk menutupi aib orang lain dan senantiasa menasehatinya, bukan menceritakan aib orang lain. Sementara kata Fudail,
Seorang pendosa ialah orang yang membukakan aib orang lain, memojokkan dan menjelek-jelekkan orang lain. Ada satu kisah, suatu hari ada sekelompok anak muda yang sukses melaksanakan bakti sosial. Di saat melaksanakan bakti sosial, berkumpullah di antara masyarakat itu dan terlihat di antara pemuda itu melihat ada seorang gurunya. Lalu dia menghampiri dan bertanya kepada seorang itu, "Bapak, masih ingat dengan saya?" Apa jawab bapak yang berada di kerumunan itu? "Tidak, nak, saya tidak kenal Anda." "Siapa Anda?" Lalu seorang pemuda yang sukses ini mengatakan, "Wah, bapak lupa. Dahulu waktu saya belajar 30 tahun di kota ini, saya pernah mencuri jam teman sekelas saya. Semua siswa-siswa yang berada di dalam kelas itu disuruh berdiri menghadap tembok dan ditutup matanya. Satu persatu digeledah. Sampailah pada giliran saya, ditemukanlah jam itu. Betapa saya dak-dikduknya saat itu. Sementara penggeledahan itu sampai kepada saya dan ditemukan jam itu. Tapi bapak meneruskan memeriksa teman-teman saya yang lain. Waktu itu kami semua berdiri menghadap tembok dan antara kami tidak ada yang tahu karena kami semuanya ditutup mata kami. Kemudian bapak menggeledah kami, kebetulan didapatilah jam itu di saku kami. Lalu bapak meminta kami semuanya untuk membuka penutup mata dan kembali ke tempat duduk. Saat itu pula bapak, saya berdebar-debar jantung saya. Sungguh saya takut kepada bapak akan mempermalukan saya di hadapan teman-teman saya. Namun apa yang terjadi bapak? Bapak hanya menunjukkan jam tangan tersebut lalu bapak serahkan kepada pemiliknya tanpa menyebutkan siapa yang mencurinya. Bahkan selama saya belajar di tempat itu bertahun-tahun kemudian bapak tidak pernah berbicara tentang kasus jam tangan itu. Dan tidak ada satupun seorang guru pun maupun murid yang bicara tentang pencurian jam tangan itu. Apalagi tahu siapa pencurinya. Sekarang bapak tentu sudah ingat siapa saya. Murid bapak yang dulu mencuri. Begitu kan Pak? Apa jawab bapak yang tadi? Sang guru, seorang yang berhasil ini mengatakan, "Maaf nak, sungguh saya tidak akan pernah bisa mengingatmu. Karena pada saat itu saya menggeledah kalian semuanya. Sengaja saya pun menutup mata saya. Sebagaimana kalian menutup mata kalian. Agar saya tidak mengenal siapa pencuri jam tangan itu." Dengan senyum dan penuh kelembutan, sang guru bertutur, "Ketahuilah nak, saya melakukan itu karena saya tidak ingin merasakan kekecewaan yang mendorong saya untuk membenci murid-murid saya. Dan saya berbuat seperti itu agar perbuatan mereka yang salah tidak menjadi malu dan kecewa atas perbuatannya. Tapi saya tetap mencintai kepada kalian, kepada mereka, termasuk engkau sebagai murid-murid saya." Mendengar penjelasan sang guru itu, murid tadi dengan berlinang air mata berkata, "Bapak, semenjak kejadian itu saya sangat mengagumi Bapak. Sikap Bapak yang penuh welas asih mendorong saya untuk menjadi orang yang baik dan jujur dalam menjalani hidup ini sehingga saya sukses seperti sekarang." Sobat cakap di mana saja berada, begitulah kisah di mana sang guru menutupi keburukan muridnya, menutupi aibnya,
yang membuat menyadarkan muridnya menjadi orang yang baik sampai akhirnya jadi sukses. Pantaslah kalau dikatakan oleh Fudail, dikatakan tadi, orang yang beriman itu adalah orang yang berusaha untuk menutupi aib orang lain dan senantiasa menasihatinya. Sementara seorang yang pendosa itu selalu membuka aib orang lain, memojokkan dan menjelekkan orang lain. Saudara hadirin yang saya hormati, dalam konteks sekarang ini, di kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap saat, bukan lagi setiap hari, bahkan setiap saat lewat media sosial, orang begitu mudahnya menceritakan keburukan orang lain. Bahkan kita melihat beberapa tontonan-tontonan di televisi, berita-berita gosip yang menceritakan keburukan orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah yang akan merusak daripada amal-amal yang sudah kita lakukan. Sungguh sangat ironis, di sisi lain kita di bulan suci Ramadan ini sedang berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah kita, apalagi dalam situasi pandemi ini. Tapi di sisi lain kita mesti waspada, jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan itu kita rusak dengan kita menceritakan aib orang lain, sementara kita tidak pernah melihat, menghisap, menghitung berapa banyak aib yang ada pada diri kita. Itulah yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-istighalu bi uyubil halqi. Sibuk seseorang dengan mencari kejelekan-kejelekan orang lain. Al-istighalu bi uyubil halqi ini bisa bentuknya bermacam-macam, bisa dengan sifat namimah, ghibah, menceritakan keburukan orang lain, mengadu domba, itu adalah termasuk di dalam istighalu bi uyubil halqi. Saudara hadirin yang saya muliakan, hari-hari ini dalam situasi seluruh dunia mengalami musibah, masih saja banyak orang yang menceritakan, menjelek-jelekkan, memojokkan sesama kita. Bahkan kalau sampai-sampai memojokkan pemerintah. Padahal semua dalam hal ini berusaha untuk menghadapi musibah virus ini, daripada musibah virus ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merusak amal ibadah itu adalah wa qaswatul qalbi, mempunyai hati yang keras. Artinya mempunyai hati yang keras dalam menerima nasihat. Kalau kita mempunyai hati yang sangat keras, sulit menerima nasihat dari orang lain, inilah yang akan merusak amal ibadah kita. Kita merasa paling pintar, kita merasa lebih tahu. Tidak mau menerima nasihat dari orang lain, seolah-olah dirinya adalah serba tahu. Berapa banyak dalam situasi seperti ini, melalui keputusan para ulama, lewat wadah Majelis Ulama Indonesia, dan juga pemerintah, mengajak semuanya bangsa Indonesia ini untuk menjaga jarak, patuh untuk tidak berkumpul, karena kita menghadapi situasi seperti ini. Tapi masih saja melawan, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima nasihat, seolah-olah apa yang sudah dilakukannya adalah yang paling benar. Kalau orang sudah mempunyai hati yang keras, tidak mau menerima nasihat, tentu akan sulit untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Merasa dirinya paling hebat. Sobat cakap yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita berusaha jangan memiliki hati yang keras. Lembutkanlah hati kita dengan cara kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui kelemahan kita sebagai manusia.
Karena tidak ada yang paling hebat, ada yang lebih hebat lagi. Oleh karena itu, bagaimana kita berusaha agar bagaimana hati kita. Karena ini berangkat dari hati inilah yang membuat kita akan menjadi melakukan perbuatan baik. Tidak keras kepala, tidak keras hati. Kalau orang sudah menjadi keras hati, sulit menerima masukan. Yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahubbud dunya, cinta kepada dunia yang terlalu berlebihan. Ini juga yang akan merusak amal ibadah. Segala sesuatu orientasinya adalah dunia. Bahkan kita melakukan amal ibadah, kita hitung-hitungan. Bagaimana apa yang sudah kita lakukan itu, apakah akan ada feedback duniawiyahnya. Dan dunia ini bisa bentuknya adalah jabatan, keterkenalan, kemasyhuran, tahta, dan sebagainya. Kalau kita terlalu berlebihan kepada cintanya kepada dunia, akan rusak segala amal ibadah. Kenapa bisa merusak? Karena kita akan tidak peduli apakah ini baik atau tidak baik. Yang penting kita mendapatkan jabatan tinggi. Yang penting kita menjadi orang yang terkenal. Lalu dalam kondisi seperti ini, kita tidak lagi mampu membedakan yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita tidak peduli mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Yang penting kita dapat memperoleh dunia sebanyak-banyaknya. Karena kita terlalu cinta kepada dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat cakap di mana saja berada. Yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wakilatul haya, yang merusak pada amal ibadah itu adalah sedikitnya rasa malu. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang ini, kita dihadapi oleh berbagai macam tantangan. Salah satunya sudah mulai menurunnya rasa malu yang ada di antara kita. Kalau sudah hilang rasa malu, sedikit rasa malu, itu artinya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sedikit rasa malu, maka mungkin orang tidak lagi malu, tabu untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Lihat saja, setiap kali kita melihat seorang koruptor ditangkap, kita lihat mereka bukan saja menyesal, bukan malu, tetapi malah tertawa, bahkan mengangkat tangan untuk dadah-dadah. Astagfirullah, sudah hilang rasa malunya, sedikit rasa malunya. Jadi amal perbuatan yang sudah dia lakukan akan hangus, akan hancur semuanya karena begitu sedikitnya rasa malu. Belum lagi dalam situasi seperti sekarang ini, di kemajuan zaman sekarang ini, salah satu contoh misalnya fungsi baju ini adalah untuk menutup aurat. Ketika baju untuk menutup aurat ini sudah dihilangkan, di mana banyak perempuan atau wanita-wanita yang membuka auratnya karena tidak memakai baju yang menutup aurat, maka sudah hilanglah sedikit rasa malu. Kalau sudah hilang sedikit rasa malunya, maka dia akan tidak malu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, melakukan dosa-dosa yang lain karena hilangnya rasa malu. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wakilatul haya, sedikit malu ini menjadi penting buat kita agar kita merasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini betapa mengajarkan kepada kita untuk punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik untuk mempunyai rasa malu. Malu kalau kita tidak puasa. Malu kalau kita tidak melakukan baca Quran. Malu kepada Allah. Mungkin orang lain tidak bisa melihat, tetapi
Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yang Maha mengetahui. Dengan ibadah puasa, ibadah yang bersifat sirriyah, yang bersifat rahasia, yang tahu hanya Allah dan kita, ini memunculkan akan rasa malu kita, menghilangkan qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Saudara hadirin yang saya hormati, yang berikutnya, yang kelima dari 6 hal yang membatalkan atau merusak ibadah kita adalah watulul amal, panjang angan-angan. Cita-cita boleh tinggi, tapi kita harus melihat kenyataan. Kemauan kita memang banyak, tapi kita harus melihat realita. Cita-cita boleh panjang, tapi kaki kita harus tetap menginjak bumi. Terkadang kita tidak mengukur diri, kita panjang angan-angan kita. Pengen apa saja, padahal belum kemampuan kita. Sungguh kita akan merugi ketika kemampuan kita belum pada tempat dan waktunya, lalu kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kita inginkan. Saudara hadirin yang saya muliakan, betapa rasa panjang angan-angan ini membuat kita malas, membuat kita penuh dengan khayalan tanpa melihat apa yang sudah kita kerjakan. Lewat ibadah puasa yang kita laksanakan sekarang ini juga mengajarkan kepada kita untuk menjauhi panjang angan-angan. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Al-shaumu li wa ana ajzi bi." Puasa untukku, akulah yang akan membalas. Disuruh kita melaksanakan puasa, tapi kita tidak tahu apa ganjaran dari ibadah puasa yang kita laksanakan. Karena puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalas. Dengan kata lain, kita berusaha melaksanakan ibadah atau amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya hanya untuk mencari ridho Allah semata-mata. Jangan lagi angan-angan untuk duniawiyah. Untuk yang bersifat akhirat, untuk mendapatkan surga saja, dalam perspektif sufi itu tidak ada. Panjang angan-angan untuk akhirat saja hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sudah hadirin sahabat cakap di mana saja berada. Sungguh banyak pelajaran Ramadan ini. Bahkan kita bersyukur di satu sisi. Di saat kita sedang mengalami musibah, justru banyak hikmah yang bisa kita ambil. Kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah, mengaca ibadah-ibadah kita sebelumnya dengan yang sekarang. Apakah ibadah yang kita lakukan tahun kemarin itu lebih baik daripada tahun sekarang? Atau sebaliknya, dan seterusnya. Pada saat gejala atau keadaan seperti ini kita rasakan, bagaimana kita lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa zalimun la yantahi. Perbuatan aniaya, perbuat zalim yang tidak berkesudahan, yang tidak ada habis-habisnya. Masihkah kita harus berbuat zalim kepada Allah, zalim terhadap diri kita, dan berbuat zalim kepada makhluk yang lain? Kalau saja masih kita lakukan itu perbuatan zalim, zalimun la yantahi, yang tidak berkesudahan, terus menerus saja kita berbuat zalim, rusaklah amal ibadah yang kita lakukan. Di bulan suci Ramadan tahun ini pula yang bisa menjauhkan perbuatan zalim yang tidak berkesudahan. Banyak pelajaran, sekali lagi, banyak hikmah yang bisa kita ambil
dengan kejadian seperti sekarang ini. Betapa tidak, seluruh dunia Allah tidak memandang dari negara mana, dari suku mana, dari agama apapun. Allah tidak pandang itu, turunkan musibah agar kita manusia, khususnya kita umat Islam, bisa berpikir, mengambil ibrah, mengambil pelajaran, agar kita tidak berbuat zalim terus-menerus yang tidak berkesudahan. Baik berbuat zalim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatan zalim yang kita lakukan terus-menerus? Bisa jadi ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kecil misalnya. Betapa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya. Kalau sekarang kita merasakan kita tertekan, terkekang oleh karena terjadinya pandemi virus COVID-19 ini, sebenarnya tidak. Mestinya kita berpikir bahwa lebih banyak kemarin-kemarin nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak bisa kita hitung nikmat yang diberikan Allah ketimbang musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak dapat. Sejak bangun tidur, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah. Bahkan kita mau tidur lagi, bahkan tidur itu pun nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ketika kita tidur lalu kita ngorok, lalu ada serangga yang masuk ke mulut kita, gimana? Tapi Allah jaga, tidurnya pun kita dijaga, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sementara sekarang ini baru saja diberikan ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membunuh. Kita sudah mencela, bahkan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil pelajaran di bulan suci Ramadan ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya. Begitu banyak, sudah begitu besar nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita masih saja berbuat kufur. Kita masih berbuat zalim kepada Allah karena kita tidak bersyukur. Yang pada akhirnya ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, kita berbuat zalim kepada Allah, kita berbuat zalim juga kepada diri kita. Berbuat zalim terhadap diri saja membuat kita menjadi rusak amal ibadah kita. Begitupun berbuat zalim kepada makhluk yang lain, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Itu juga perbuatan zalim yang tidak ada habis-habisnya kalau kita melakukan hal-hal yang merusak. Orang katakan dengan adanya virus pandemi COVID-19 ini, alam menjadi stabil, cuaca menjadi bagus. Karena memang selama ini kita manusia berbuat zalim juga kepada makhluk yang lain, kepada alam, kepada tumbuhan. Allah sedang menegur kita. Allah sedang mengingatkan kita agar kita tidak selalu berbuat zalim. Hentikan perbuatan zalim itu. Pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi, kita beruntung, kita berbahagia, kita bersyukur. Di saat kita mengalami musibah, kita masih diberikan kesempatan hidup dan melakukan amal-amal ibadah kita. Kita bisa mengambil pelajaran bagaimana sementara sebagian saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih banyak korban-korban yang meninggal dunia oleh karena terkena virus. Dan kita berdoa agar mereka diampuni segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang-orang yang beriman. Dan kita yang diberikan kesempatan umur kita masih ada dan lalu kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan ibadah kita.
dan jauhilah perkara-perkara yang merusak amal ibadah. Yang dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ada 6 perkara. Sobat cakap yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di malam yang ke-20 ini, di fase terakhir yang kedua ini, kita memohon sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyak kita berdoa kepada Allah dengan ucapan Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah ya Karim. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita, saudara-saudara kita umat Islam di mana saja berada di muka dunia ini, agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan segera dihilangkan virus pandemi di muka bumi ini. Allah angkat oleh karena penyesalan dan pengakuan dosa-dosa kita kepada Allah di bulan suci Ramadan di fase yang kedua ini. Saudara hadirin, sobat cakap yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ringkasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 6 perkara ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun yang kita lakukan pada perbuatan amal ibadah kita, kita juga harus waspada, menjaga agar ibadah yang sudah kita lakukan tidak dirusak oleh kita sendiri. Boleh jadi ibadah puasa kita, tarawih kita, tadarus Al-Quran kita akan jadi rusak. Tidak akan bernilai apa-apa kalau kita masih saja sibuk dengan melakukan perkara-perkara yang merusak amal ibadah kita ini. Dari perkara-perkara yang merusak ibadah ini, mulai dari al-istighalu bihuyubil halqi, yang pertama, sibuk dengan menceritakan keburukan orang lain, hati yang keras, terlalu cinta kepada keduniaan, sedikit rasa malu, panjang angan-angan, lalu zolim yang tidak berkesudahan. Kita berharap lewat hikmah Ramadan, lewat hikmah dari puasa yang kita kerjakan pada saat ini, dan 10 hari ke depan, kita akan mampu menjauhi 6 perkara ini. Coba saja, dari 6 hal yang merusak amal ibadah ini bisa diambil dari pelajaran ibadah puasa yang kita lakukan. Al-istighalu bi'uyubil halqi misalnya, sibuk dengan menceritakan keburukan orang lain, dicatat. Bisa diambil hikmahnya dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Sebab puasa yang benar-benar puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga, memelihara hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam satu hadisnya, beliau mengatakan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amsatun yufattiruna lisah. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Perspektif fikih, puasa kita sah, gugur kewajiban kita. Tetapi pahala ibadah puasa kita tidak mendapatkan apa-apa. Batal pahala puasa kita. Bagaimana Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal ats. Berapa banyak ibadah puasa yang dilakukan oleh seseorang, tapi dari puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Apa 5 perkara yang tadi dikatakan dalam hadis yang awal? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama al-kizm, berbuat bohong, itu membatalkan pahala puasa. Yang kedua, al-ghibah, menceritakan keburukan orang lain.
Ketika orang melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya, puasa yang tidak sekedar menahan lapar dan haus dari pagi sampai sore, tapi seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa. Mulutnya berpuasa, telinganya berpuasa, tangannya berpuasa, telinganya berpuasa, semua anggota tubuhnya ikut berpuasa. Niscaya puasa yang dia lakukan itu mempunyai hikmah, tidak menceritakan keburukan orang lain. Dan pahalanya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yang membatalkan pahala, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an-namimah, menceritakan keburukan, mengadu domba, menceritakan keburukan orang lain, mengadu domba, itu semuanya hal-hal yang menyibukkan kepada aib orang lain. Padahal kita sekali lagi kita tidak sadar betapa banyak aib yang dilakukan oleh kita. Bagaimana kita bisa menjaga, memelihara dari aib-aib orang lain, apalagi aib-aib saudara kita? Niscaya Allah pun akan menutupinya nanti di yaumul qiyamah. Man satara muslimin satarallahu yaumul qiyamah. Barang siapa yang menutup aibnya saudaranya akan ditutup nanti di yaumul qiyamah. Sahabat cakap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, yang keempat, yang membatalkan pahala puasa kita, an-nadhratu bisahwat, memandang dengan pandangan syahwat. Ini lagi-lagi hal-hal yang bisa menjauhi dari hadis yang kita bahas pertama itu tentang 6 perkara yang merusak amal. Ketika pandangan kita tidak pandangan syahwat, pandangan kita bukan pandangan dunia yang untuk mendapatkan balasan keduniaan, maknanya kita bisa juga tidak terlalu berlebihan dalam cinta kita kepada dunia. Tidak berlebihan kepada cinta dunia karena kita tidak memandang segala apa yang ada di dunia ini dengan pandangan syahwat. Kita ingin jadi orang populer, kita ingin mendapatkan jabatan yang tinggi. Kenapa? Karena kita tidak selalu memandang dengan pandangan hawa nafsu dunia. Orang yang berpuasa dengan menjaga pandangan keduniaan kesahwatannya, insya Allah dia juga mampu menjaga amal-amal ibadahnya daripada hal-hal yang merusak. Yang kelima, sobat cakap di mana saja berada, yang membatalkan pahala puasa kita itu adalah bersumpah dengan nama selain nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah tapi bersumpahnya yang bohong. Itulah yang juga yang membatalkan pahala puasa. Ini juga bagian dari bagaimana ketika kita puasa ini tidak bersumpah palsu. Tidak bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga merupakan pengejauhan tahan daripada sedikitnya rasa malu kita. Kalau kita malu kepada Allah, kita tidak akan bersumpah dengan nama Allah, tapi sumpah palsu. Sumpah palsu itulah yang membatalkan pahala puasa kita. Begitu juga sedikit rasa malu, tidak ada rasa malunya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah juga yang merusak amal ibadah. Oleh karena itu, kita bersyukur di bulan suci Ramadan, di saat kita juga mengalami musibah sekali lagi, kita bisa memperbanyak ibadah dan juga mengaca dari segala amal ibadah yang kita lakukan. Semoga pada kesempatan malam hari ini, di malam yang penuh dengan maghfirahnya Allah ini, kita semuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya lalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini.
Dan kita diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi dari segala larangannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Jika ada sobat cakep yang akan bertanya, kami persilakan. Kita ada waktu 15 menit. Ya, ada yang bertanya. Sebentar. Gimana caranya mendekatkan diri kepada Allah dengan, maksudnya dengan khusyuk ya? Oh ya. Baik, sobat cakep yang berbahagia di mana saja berada. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah dengan khusyuk? Iya, pertama kita mengetahui ilmu agama terlebih dahulu. Agar bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Tentu ada ilmunya, dan ilmu itu adalah tentu ilmu agama. Datanglah ke majelis-majelis, belajarlah kepada para ulama bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Ya, tidak lain ketika kita mempelajari ilmunya, mengenal bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya mendekatkan diri kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang ini, malam ini, kita berada di malam ke-20. Di malam fase kedua yang terakhir. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Ketika kita mampu menyesali dari apa yang pernah kita lakukan, bertaubat terhadap apa yang sudah kita lakukan, maka insya Allah kita mampu mendekatkan kepada Allah dengan khusyuk. Sering-sering bertaubat. Dan yang ketiga, kita mengingat daripada keburukan yang pernah kita lakukan. Itu akan khusyuk kita. Coba tadi Al-Kisah yang Al-Fakir sampaikan. Bagaimana seorang pemuda yang dahulunya pernah melakukan, padahal waktu itu baru mungkin sekolah dasar, melakukan perbuatan zalim, yaitu mencuri, mampu menjadi sukses dan mampu menjadi orang yang dekat kepada Allah, menjadi orang yang baik, menjadi jujur, karena dia selalu ingat terhadap perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Kalau orang yang tidak pernah melakukan itu, niscaya orang itu akan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira jawaban saya tentang gimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan berikutnya ada, mohon maaf, selain 5 perkara yang membatalkan puasa, adakah amal ibadah yang ringan tapi mendapatkan pahala puasa? Ia berzikir. Ya. Berzikir. Oh, untuk mendapatkan pahala puasa. Pahala puasa itu dengan sedekah. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan makanan bagi orang yang berpuasa, maka sama saja dia pahalanya dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Itu paling ringan. Meskipun misalnya memberikan seteguk air minum atau 2-3 butir kurma, satu orang saja kita berikan, itu kan ringan. Nah, itu akan mendapatkan pahala puasa. Dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa yang berpuasa tadi diberikan makan tadi. Saya kira itu. Baik, sobat cakap, ada lagi silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, jadi kesimpulannya pada kesempatan malam hari ini ada 6 perkara yang dapat
menghapus atau merusak amal kita. Yaitu pertama, orang yang sibuk dengan menceritakan aib orang lain. Yang kedua, orang yang melakukan atau mempunyai atau memiliki hati yang keras, yang sulit menerima nasihat-nasihat. Yang ketiga, orang yang terlalu cinta kepada dunia. Dan yang ketiga, mohon maaf, yang keempat, mempunyai sedikit rasa malu. Sedikit rasa malu ini menjadi sesuatu yang biasa pada situasi sekarang ini. Kami berharap dengan turunnya musibah ini agar kita mempunyai rasa malu yang tinggi sehingga tidak akan merusak amal ibadah kita. Yang kelima, watulul amal, panjang angan-angan. Dan yang terakhir, wazalimun la yantahi, yaitu perbuatan aniaya, perbuatan zalim yang tidak pernah berkesudahan. Kita berharap pada situasi sekarang ini, dengan situasi musibah ini, di bulan suci Ramadan ini, kita juga akan mengakhiri perbuatan zalim, baik kepada Allah maupun kepada diri kita, sehingga kita menghabiskan perbuatan zalim yang selama ini masih kita lakukan. Seringkali kita melakukan amal ibadah, seringkali kita berpuasa, tapi di sisi lain kita masih menceritakan keburukan orang lain. Masih kita melaksanakan baca Quran, tapi menceritakan keburukan orang lain masih kita lakukan. Kita berharap perbuatan zalim baik kepada Allah, baik kepada diri kita, maupun kepada makhluk yang lain, kita sudahi, kita sudahkan, kita selesaikan, kita habiskan mulai hari ini dan seterusnya. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.